Bayi dan anak-anak yang meninggal sebelum menginjak dewasa dan mendahului ayah ibunya akan menjadi syafaat bagi ayah atau ibunya tersebut. Bahkan dalam suatu hadis, anaknya tersebut dapat menarik ayah atau ibunya untuk masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ummu Sulaim, tidaklah dua orang muslim yang telah ditinggal mati tiga orang anaknya, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga, karena kasih sayangnya kepada mereka." Ummu Sulaim kemudian bertanya, "Kalau dua?" Beliau menjawab, "Dua juga sama." Hadis riwayat Bukhari, An-Nasa'i, dan Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nasib bayi dan anak kecil di akhirat? Berkenaan dengan ini, Khalid Al-Abasi pernah bercerita tentang anaknya yang wafat. Ia kemudian bertanya pada Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wahai Abu Hurairah, tidaklah engkau mendengar dari Nabi sesuatu yang menenangkan jiwa kami atas kematian anak-anak kami?" Abu Hurairah radhiyallahu an kemudian berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bayi-bayi kalian kelak menjadi jentik-jentik di surga." Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis bersanad sahih tersebut dikutip dari Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari adalah bayi-bayi yang meninggal dunia mendahului kedua orang tuanya tidak akan berpisah dari surga. Keterangan hadis tadi juga dikuatkan oleh firman-Nya dalam surah At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan. Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala daripada amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya." Sebagian ulama menyatakan hal itu merujuk pada anak-anak kecil yang lahir dari orang-orang beriman dan tidak ada perselisihan mengenainya. Salah satunya dari Abu Umar bin Abdul Bar yang mengatakan pendapat tersebut sudah menjadi ijma' para ulama. Pendapat ini sudah menjadi ijma' para ulama bahwa anak-anak kaum muslimin masuk surga. Tidak ada yang menentangnya kecuali kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Demikian penjelasannya yang diterjemahkan oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah jilid 2. Kemudian, hadis dalam kitab Akhbar Asbahan oleh Abu Nuaim menambahkan, anak-anak dari kaum muslimin tersebut akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah hingga diserahkan kepada kedua orang tua mereka pada hari kiamat. Untuk itu, bayi dan anak-anak kecil yang meninggal mendahului ayah atau ibunya akan menarik kedua orang tuanya masuk surga, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salah seorang anak-anak itu akan menemui ayahnya atau orang tuanya, lalu memegang pakaiannya atau tangannya, seperti aku sedang memegang bajumu, dan ia tidak akan melepaskannya sebelum Allah memasukkan orang tuanya ke surga." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal itu juga berlaku bagi ruh para bayi yang lahir dari orang-orang musyrik. Pendapat terkuat menyebut bahwa mereka akan berada di dalam surga. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia saat masih kecil. Pendapat pertama yang menukil dari Asy-Syafi'i bahwa kondisi mereka bergantung pada kehendak Allah. Sementara pendapat kedua dari Ibnu Hazm menyatakan bahwa anak-anak tersebut mengikuti orang tua mereka. Pendapat lainnya ada yang menyebut bahwa anak-anak kecil ini akan berada di dalam barzakh antara surga dan neraka. Ini dikarenakan mereka belum mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dapat mengantarkan mereka masuk surga, dan tidak pula mengerjakan keburukan-keburukan yang dapat memasukkannya ke dalam neraka. Bunyi pendapat tersebut yang diterjemahkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam buku Tamasya ke Negeri Akhirat. Kemudian pendapat lainnya ada yang mengatakan anak-anak dari orang musyrik akan menjadi pelayan para penghuni surga. Ada yang menyebut kembali menjadi tanah, dan ada pula yang mengatakan mereka akan diuji di akhirat dengan dinyalakan api di hadapan mereka. Namun meski demikian, di antara banyak pendapat tersebut,
pendapat yang terpilih bagi para ulama kontemporer adalah anak-anak dari orang musyrik tetap berada di dalam surga. Pendapat ini mengatakan, sudah selayaknya anak yang belum sempurna akalnya untuk tidak ditimpakan siksa. Pendapat ini pula yang dianut oleh Imam Al-Bukhari. Landasannya dari salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang mencetaknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Islami rahimakumullah, lantas bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan oleh si anak yang terlebih dulu meninggalkan orang tuanya? Anak adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada para orang tua. Kehadirannya bisa membawa kebahagiaan tersendiri dan kepergiannya pun bisa menimbulkan kesedihan yang mendalam. Apalagi pergi untuk selamanya karena meninggal dunia. Sabar adalah sikap terbaik orang tua saat ditinggal wafat oleh anaknya. Allah memberikan pahala surga atas penderitaan batin yang dirasakan orang yang sabar ditinggal wafat oleh anaknya. Dengan kemurahannya, Allah akan memasukkan orang tua tersebut ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang ditinggal meninggal dunia oleh 3 anaknya yang belum mencapai dewasa, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga oleh kemurahan rahmatnya terhadap mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW pada hadis yang tadi menjelaskan bahwa anak yang meninggal terlebih dahulu nanti akan menunggu kedua orang tuanya di akhirat. Anak tersebut menanti kedua orang tuanya untuk kemudian mengajak mereka ke dalam surga. Kalaupun tidak ada anak yang meninggal terlebih dahulu, orang tua tidak perlu khawatir karena mereka akan disambut oleh Rasulullah SAW. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memiliki 2 anak yang menunggu di akhirat karena meninggal lebih dulu di kalangan umatku, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga sebab keduanya. Aisyah bertanya, kalau hanya seorang anak yang meninggal ya Rasulullah? Demikian juga orang tua yang memiliki seorang anak yang meninggal, wahai perempuan yang mendapat taufik. Jawab Rasulullah, kalau tidak memiliki anak yang meninggal di kalangan umatmu, aku yang akan menyambut umatku dan mereka tidak akan merasakan musibah seperti penderitaan yang kurasakan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pahala besar akan diterima oleh kedua orang tua yang bersabar melepas kepergian anaknya. Allah menyiapkan istana megah bagi mereka karena memuji dan memulangkan urusan kematian anaknya kepada Allah. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bila anak seorang meninggal dunia, Allah bertanya kepada para malaikat, apakah kalian mengambil anak hambaku? Mereka menjawab, betul. Apakah kalian merenggut buah hatinya? Tanya Allah. Benar, jawab mereka. Lalu apa tanggapan hambaku? Ia memujimu dan mengembalikan urusan ini kepadamu, jawab mereka. Dirikanlah sebuah istana di surga untuk hambaku. Namailah rumah itu Baitul Hamdi, perintah Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Sahabat Islami rahimakumullah, demikianlah sejumlah pahala berupa anugerah dari Allah kepada orang tua yang bersabar melepaskan kepergian anaknya, mengingat kepedihan batin yang dirasakan oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Demikianlah uraian singkat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Di mana ada kekurangan kami mengucapkan mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.